Kuliah kita hari ini tentang perencanaan pembangunan daerah, kita akan membahas konsep percepatan pembangunan pedesaan dengan konsep bulan Juli 2020 melalui latar belakang fenomena di pedesaan saat ini. Yang pertama, pedesaan tidak menjanjikan lapangan kerja yang memadai karena yang lebih menjanjikan ada di kota-kota besar. Oleh karena itu, laju urbanisasi masih cukup besar. Yang kedua, masyarakat miskin lebih banyak di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Yang ketiga, petani dan nelayan kekurangan modal untuk membangkitkan usaha ini. Yang keempat, petani dan nelayan banyak yang menjerit karena saat panen dan hasil tangkapan besar, harganya justru rendah, sehingga pendapatan petani dan nelayan tetap rendah. Yang kelima, petani dan nelayan sebagai produsen hasil pertanian dan hasil tangkapan ikan, tetapi justru harganya ditentukan oleh konsumen, lain dengan industri. Yang keenam, peralatan nelayan sangat minim, sehingga hasil tangkapan rendah dan belum dapat memenuhi kebutuhan agroindustri berbasis ikan. Yang ketujuh, kegiatan agroindustri yang ada di pedesaan tidak tuntas karena belum memperhatikan potensi pohon industrinya, sehingga lebih banyak menghasilkan raw material. Kalau usaha kelapa sawit hanya CPO. Dan ini hanya untuk industri di negara-negara maju. Oleh karena itu, industri yang berkembang saat ini belum membangkitkan lapangan kerja dan perkembangan ekonomi di pedesaan secara signifikan. Perkembangan pembangunan pedesaan masih sangat tertinggal dibandingkan dengan pembangunan perkotaan. Yang ketujuh, oleh karena itu di masa datang perlu ada terobosan agar fenomena tersebut dapat diatasi. Salah satu alternatifnya yaitu dengan melakukan percepatan pembangunan pedesaan dengan konsep agropolitan. Percepatan pembangunan pedesaan ini dapat dilakukan dengan konsep agropolitan karena pembangunan pertanian berbasis agribisnis dengan rancangan pembangunan perkotaan di wilayah pedesaan. Konsep percepatan pembangunan pedesaan dan konsep agropolitan ini didasari pada agro. Jadi kata agro itu pengembangan pertanian berbasis agribisnis. Politan, pengembangan perkotaan di wilayah pedesaan dengan segala sarana prasarana kota termasuk utilitasnya. Oleh karena itu, agropolitan adalah rancangan pembangunan perkotaan di wilayah pedesaan yang dipadukan dengan pembangunan pertanian yang tumbuh dan berkembang dengan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghelat kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Konsep pembangunan pedesaan dan konsep agropolitan ini yaitu memadukan pembangunan pedesaan dan perkotaan, memadukan pembangunan pertanian, agroindustri, dan perdagangan, membangkitkan perekonomian mulai dari pedesaan, perkotaan, sampai nasional. Kegiatannya tidak dibatasi oleh batas administrasi. Komoditas unggulan meliputi komoditas pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kegiatan pertanian berbasis agribisnis, seperti yang tadi. Jadi ini agribisnis. Kalau kita lihat konsep agribisnis ada 4. Ada on farm, ada industri hulu, upstream, ada industri hilir, downstream, dan ada lembaga penunjang. Industri hulu yang menyediakan benih, pupuk, pakan, ternak, pestisida, alat dan mesin, obat-obatan, teknologi untuk kegiatan di on farm.
non-farm nanti akan menghasilkan hasil pertanian untuk bahan baku untuk baik pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Agroindustri akan mengolah hasil-hasil yang dihasilkan oleh petani, yaitu industri pengolahan bahan baku, komoditas unggulan, sesuai pohon industrinya. Sedangkan lembaga penunjang, ini prasarana, jembatan, jalan, pelabuhan, terminal, alat transportasi, dan lain-lain. Organisasi, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, koperasi, perdagangan, penyuluhan, dan penyedia tenaga pendamping, peraturan, dan pemerintah. Ini sistem aktivitas kawasan pengembangan pedesaan. Hirarki kota di dalam kawasan pengembangan pedesaan ini nanti terdiri dari 3. Ada kota Orde 1, Orde 2, dan Orde 3. Orde 1 sebagai pusat pertumbuhan, Orde 2 sebagai pusat pengumpulan dan pengolahan bahan baku, Orde 3 sebagai desa-desa penghasil bahan baku. Dan kalau kita lihat pada gambar ini, yang gambar hijau, ini adalah petani penghasil bahan baku, ya, ini sebagai Orde 3, kemudian dibawa ke Orde 2 untuk diolah, kemudian ini dalam proses perdagangan dan jasa, kemudian ini bisa dijual di pasar nasional dan internasional. Kota Orde 1 sebagai pusat pertumbuhan itu berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, sebagai distribusi barang dan informasi, sebagai pusat pemberdayaan penyuluhan usaha agribisnis dan penyediaan tenaga pendamping di pusat penghasil bahan baku komoditi unggulan, sebagai pusat berbagai kegiatan tersier agribisnis, sebagai pusat berbagai pelayanan termasuk general agroindustri spesies, service, agroindustri service. Kota Orde 2 berfungsi untuk sebagai pusat pengumpulan bahan baku dari Oda kan agroindustri berupa pengolahan bahan baku, komoditas unggulan sesuai dengan pohon industrinya. Sebagai pusat perdagangan wilayah dengan pasar-pasar grosir dan pergudangan komunitas jenis, sebagai pusat pelayanan pendidikan, dan pemulihan tanaman. Ini kalau kita ketahui pohon industri jagung bukan hanya jagung pipilan saja. Dari jagung ada buah, ada daun, ada batang, buah bisa pakan ternak, kemudian sebagai kompos. Buah jagung ada kulit kerobot, ada jagung pipilan, ada tongkol, ada rambut. Kerobot itu bisa untuk pakan ternak, kompos, industri rokok. Sedangkan jagung pipilan untuk kulit, tepung, pati, lembaga, dan kulit ari. Kulit untuk pakan ternak, untuk bahan pangan, kemudian tepung untuk pakan, untuk bahan pangan, pakan ternak untuk bahan pangan, untuk bahan baku industri. Lembaga itu untuk minyak, kulit ari untuk bahan baku industri. Sedangkan tongkol untuk pakan, kompos, batuan, bahan bakar, rambut dan batang untuk pakan, kertas, kemudian bahan baku dan bahan bakar. Jadi kita lihat bahwa jagung itu pohon industrinya cukup panjang. Ya. Kota Orde 3 pusat perdagangan lokal yang ditandai dengan adanya pasar harian dan sebagai pelayanan pemenuhan kebutuhan pemukiman pedesaan. Sebagai pusat penghasil bahan baku komoditas unggulan, sebagai pusat pembibitan dan pertukaran komoditas bahan baku. Keterkaitan sistem agribis dengan hirarki kota kawasan pengembangan pedesaan seperti gambar 4 ini, bahan baku komoditas unggulan dihasilkan di Orde 3 dalam menghasilkan komoditas bahan baku. Para petani didampingi oleh para ahli disiapkan oleh lembaga penunjang yang terdapat di kota Orde 1. Komoditas unggulan dapat berupa komoditas pertanian, perkebunan, hortikultura, perikanan, dan peternakan. Pada kota Orde 2, bahan baku yang dikumpulkan dari desa penghasil bahan baku komoditas unggulan diolah sesuai dengan pohon industri.
pada kota order 2 inilah kunci kedua setelah kegiatan on-farm yang menjadi ciri pelaksanaan pembangunan kawasan pengembangan pedesaan, yaitu pengembangan agroindustri sesuai pohon industrinya. Kegiatan hulu ada yang dapat dilaksanakan di kawasan on-farm dan ada yang diusahakan di kota order 1 untuk pengadaannya seperti pupuk kandang dan sebagainya. Kota order 1 sebagai pusat pertumbuhan ada sebagai lembaga penunjang baik pelaksana maupun organisasi. Keberhasilan percepatan pembangunan desa ini akan sangat gantung kepada kesiapan kegiatan kota order 1. Ini kalau kita lihat keterkaitan tadi antara on-farm, industri hulu, agroindustri, dan lembaga penunjang. Struktur organisasi Badan Pengelola Kawasan Pengembangan. Jadi dalam pengembangan percepatan pembangunan pedesaan ini perlu ada satu struktur organisasi, ya. Dan ini kegiatannya dipusatkan di kabupaten, maka bertanggung jawabnya kepada kabupaten. Organisasi ini harus memiliki kewenangan sebagai badan pengelola atau lembaga unit kerja. Kewenangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kawasan pengembangan, berfungsi sebagai penataan kawasan, meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian kawasan, pengembangan usaha, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi sistem bisnis, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan penetapan program kerja, dan anggaran pengembangan kawasan pedesaan, pengkoordinasian pengarahan dan pengendalian berbagai pihak yang terkait, yaitu dinas, instansi pemerintah kabupaten, dinas pemerintah provinsi, BMD, lembaga pendidikan tinggi, masyarakat, LSM, dan swasta. Ini kalau kita lihat struktur organisasinya, nanti bertanggung jawab pada bupati. Ketua didampingi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pakar. Ketua membawahi operasional dan non-operasional. Operasional terbagi menjadi pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan SDM, dan operasional, keuangan, dan sekretariat, administrasi umum, legal, dan humas. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Tentukan kawasan pengembangan pedesaan yang akan dikembangkan, baik pada areal yang sama sekali masih kosong atau pada areal yang sudah mulai berkembang. Batas kawasan tidak dibatasi oleh batas administrasi. 2. Tentukan komoditas unggulan yang akan dikembangkan berdasarkan prospek serapan produk yang akan dihasilkan di pasar lokal, nasional, atau internasional. Komoditas unggulan dapat berupa tanaman pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Yang ketiga, susun master plan kawasan pengembangan pedesaan yang direncanakan untuk menentukan rencana kawasan kota sesuai dengan hierarkinya. Rencana kota tersebut dapat pada area yang sama sekali masih kosong atau pada area yang sudah mulai berkembang. Infrastruktur kawasan baik yang telah ada maupun yang direncanakan menjadi pertimbangan utama. 4. Siapkan tenaga pendamping para petani yang akan menghasilkan komoditas bahan baku sesuai kualitas yang diharapkan. Pengembangan kawasan pertanian didasarkan pada sistem pertanian berkelanjutan dan pengembangan agroindustri sesuai dengan pohon industrinya. Yang keenam, keberhasilan konsep kawasan pengembangan pedesaan ditentukan oleh hubungan yang baik antara petani penghasil bahan baku komoditas unggulan di kota order 3 dengan agroindustri di kota order 2 dan lembaga pendukung sebagai sentral bridge di kota order 1. Satu sama lain saling membutuhkan. Kerjasama tersebut juga ditentukan oleh kerjasama pemerintah, swasta, petani, dan saling bersinergi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.